Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Andran Adrizal, MPM 1975 10085 dari kelas 4B Kriminologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Organized Crime, yaitu materinya yaitu kelompok teroris, salah satunya yaitu Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia disingkat NII, juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI, yang artinya adalah Rumah Islam. Rumah Islam adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Ini dimulai pada 7 Agustus 1949 oleh sekelompok Muslim, dikoordinasikan oleh seorang politis Muslim, yaitu Sekar Madji Marijan Kartosoewirjo di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan, Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kelompok ini mengakui syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dari jemaah Islamiyah. Dalam perkembangannya, dia menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan, untuk melindungi kereta api kavaleri Kodam 6 Siliwangi atau sekarang Kodam 3. Panzer tersebut berisi anggota TNI yang siap dengan senjata mereka. Bila ada pertempuran antara TNI dan DI atau TII di depan, maka kereta api harus berhenti di halte terdekat. Pemberontakan bersenjata yang selama 13 tahun itu telah menghalangi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ribuan ibu-ibu menjadi janda dan ribuan anak-anak menjadi yatim piatu. Diperkirakan 13.000 rakyat Sunda, anggota Organisasi Keamanan Desa atau OKD, serta tentara gugur. Anggota DI atau TII yang tewas tak diketahui dengan tepat. Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi pada tahun 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dinyatakan sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia. Negara Islam Indonesia, jaringan teroris Indonesia dalam sejarahnya pertama kali berkembang di masa pasca kemerdekaan Indonesia 1945. Kelompok Islam yang tak sepakat dengan Pancasila sebagai negara kemudian membentuk Organisasi Negara Islam Indonesia atau NII yang dipimpin SM Kartosuwiryo. Akibat kekecewaan ini, kelompok NII yang dikenal juga sebagai Darul Islam pun melancarkan serangkaian serangan pemberontakan, utamanya di wilayah Jawa Barat. Meski Kartosuwiryo telah ditangkap dan dieksekusi pada 1962, namun paham jaringan ini masih tetap hidup dan menyebar hingga sekarang. Pemberontakannya yang pertama ada gerakan DI Daud Beureh di Aceh pada tanggal 20 September 1953, dimulai dengan menyatakan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Daud. Proklamasi ini menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII di bawah kepemimpinan Imam Besar NII Sekar Madji Kartosoewirjo. Pemberontakan gerakan DI atau TII Amir Fattah. Amir Fattah merupakan tokoh yang membidani lahirnya DI atau TII di Jawa Tengah. Semula ia bersikap setia pada
Republik Indonesia. Namun kemudian sikapnya berubah mendukung gerakan DI. Perubahan sikap tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, terdapat persamaan ideologi antara Amir Fattah dengan Kartosuwirjo, yaitu yang keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam. Kedua, Amir Fattah dan para pendukung menganggap bahwa aparatur pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal Brebes telah terpengaruh oleh orang-orang kiri dan mengganggu perjuangan umat Islam. Ketiga, adanya pengaruh orang-orang kiri tersebut, pemerintahan Republik Indonesia dan TNI dianggap tidak menghargai perjuangan Amir Fattah dan pendukung selama itu di daerah Brebes, Tegal. Selanjutnya ada pemberontakan gerakan DI atau TII Kahar Muzakkar. Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata Kazar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan Kesatuan Gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade, yaitu Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka dan yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke CTN pada saat dilantik sebagai pejabat wakil Panglima Tentara dan Teritorium 7. Kahar Muzakkar beserta pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakkar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI atau TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Pada tanggal 3 Februari 1965, Kazam Mukazar tertembak mati oleh pasukan ABRI atau TNI Polri dalam sebuah baku tembak. Proklamasi Negara Islam Indonesia. Kami, umat Islam bangsa Indonesia, menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Imam Negara Islam Indonesia SM Kartosuwirjo, Madinah, Indonesia, 12 Syawal 1368 atau 7 Agustus 1949. Saya mengambil artikel dari Tirto ID. Bergabungnya bekas anggota NII ke ISIS bukan hal baru. Sebuah serangan teror menimpa markas Polda Riau pada Rabu 16 bulan 5 tahun 2018. Seorang polisi gugur dan seorang jurnalis luka-luka karena ditembak mobil peneror. Seorang polisi lainnya terluka akibat sabetan benda tajam. Sementara itu 4 pelaku ditembak mati dan 1 ditangkap dalam kondisi hidup. Model serang ini mirip dengan yang biasa dilakukan oleh kelompok ISIS, yakni jarak dekat dan sporadis. Ini mengakui Kadif Humas Polri Irjen Setio Wasisto Sesto mengatakan kelompok ini terafiliasi dengan ISIS, tapi bukan sel Jamaah Ansar Daulah melainkan Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII. Keterlibatan sel NII ini menjadi menarik. Gerakan yang diproklamirkan Sekar Maji Marjen Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 ini hanya punya fokus menjadi negeri ini sebagai negara Islam, bukan membentuk khalifah dunia seperti yang dicita-citakan pendiri ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. NII saat itu sekitar 30 anggota muda NII mengikuti pelatihan militer yang dikomandoi Abu Tolut.
Pelatihan ini akhirnya terendus Densus 88 anti teror, sehingga masing-masing anggota dijebloskan ke tahanan dengan hukuman rata-rata 7 tahun penjara. Artinya memang bulan-bulan ini mereka bebas. Ini harus dijelaskan sebenarnya oleh polisi, apakah anak NII yang main di Riau itu ada kaitannya dengan pelatihan tersebut, kata Ridwan kepada Tirto. Potensi gerakan teroris gaya baru. Bergabungnya NII ke ISIS dianggap Ridwan sebagai ancaman serius. Ia menduga akan ada gerakan teroris baru yang lebih kompleks dan berbahaya. NII punya kemampuan membuat bom berskala besar, bisa bergabung dengan JAD yang bisa melakukan serangan jarak dekat dan sporadis. Ini bahaya, kata Ridwan. Ridwan meminta kepolisian lebih meningkatkan upaya deteksi dini terhadap sel-sel teroris sebelum menjadi sebuah gerakan yang besar dan berbahaya. Salah satu dengan lebih menggiatkan penangkapan terhadap terduga teroris. Meskipun kalau dalam penyidikan mereka tidak terbukti melakukan teror, harus dilepas kembali, tapi sudah ditangkap dan terdata, kata Ridwan. Ridwan juga menyarankan kepada pemerintah meningkatkan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Menurutnya sebagai leading sektor penanggulangan terorisme, BNPT selama ini belum diberikan kewenangan untuk memberi perintah. Hubungan dengan lembaga lain sebatas koordinasi. Kalau diberi kewenangan itu, dia bisa memberi perintah yang sifatnya mengikat kepada kementerian terkait untuk melakukan pencegahan terorisme, kata Ridwan. Pasalnya kampus merupakan tempat di mana setiap akademisi dapat mengekspresikan ide-ide. Karena ketika di kampus itu kan pusat ide. Orang bisa mengekspresikan idenya. Ketika ide-ide radikal itu diterima, ide itu akan berkembang jadi luar biasa. Selain anak Kapolda, kan juga mendapat laporan ada anak Babinsa yang terpapar radikalisme. Bahkan ada laporan Babin Kamtibmas yang terpapar. Babinsa yang seharusnya di garda terdepan juga terpapar, ujar Ken. Menurut Ken, ini merupakan bukti bahwa siapa saja bisa terpapar radikalisme hingga bila tidak waspada. Dia sekaligus mendorong agar Perpres RAN PE nomor 7 2021 bisa diefektifkan. Mungkin orang yang bisa terpapar karena melihat secara tampilan orang itu rajin ibadah, ikut pengajian, lalu bagus sugestinya dengan agama, ujarkan. Ini bisa menimpa siapa saja. Jadi kita harus kampanye agar bagaimana nanti perpres ini bisa efektif, supaya kita belajar agama kepada ahlinya dengan paripurna, pungkas dia. Setelah kita lihat berita ini, berarti NII itu masih eksis pada sampai sekarang ini juga. Dengan ada beritanya ini, berarti kita bisa mengetahui bahwa NII atau Negara Islam Indonesia masih eksis sampai sekarang. Dan kita juga tidak tahu siapa yang akan menjadi anggota di teroris Negara Islam Indonesia ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.